Selamat Sabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran Sekolah Sabat kita berjudul Luar Dalam. Ayat hafalan 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Poin penting pelajaran kita, Yesus mengenal kita luar dalam. Pernahkah engkau bertemu dengan seseorang yang bisa melihat di dalam dirimu? Menurutmu orang itu suka dengan apa yang mereka lihat? Apakah engkau suka apa yang engkau lihat bila melihat di dalam dirimu sendiri? Bayangkan Daud, anggota termuda sebuah keluarga besar. Daud membelai domba yang berada di pangkuannya, meraih kecapinya dan mengambil napas dalam. Menyenangkan sekali kembali bersama domba-dombanya. Ia terus mengingat kejadian kemarin, mencoba memahaminya. Daud sedang menatap bintang-bintang di langit ketika bunyi sebuah batu jatuh di sampingnya. Kakak sulungnya Eliab diam-diam mendatanginya. "Bangun anak kecapi," Eliab berkata dengan geram. "Nabi Samuel sedang ada di kota. Keluarga kita diundang untuk memberikan korban persembahan bersamanya." "Bagaimana dengan domba-domba?" tanya Daud. Ia menatap kakaknya yang tinggi dan berotot. Wajah tampan Eliab menunjukkan senyum menyeringai. "Bapak bilang kamu menjaga domba, meskipun aku lebih suka menjaga domba daripada melakukan korban bakaran lagi." Eliab menggerutu, membalikkan badan. Daud melompat. "Engkau tidak seharusnya bicara seperti itu. Memangnya dirimu siapa? Seorang juru bicara Allah?" Eliab kembali menantang. Daud tidak menyukai kata-kata kakaknya. Isai diikuti oleh anak-anaknya mulai dari tertua sampai yang termuda berkumpul di tempat korban bakaran. Ketika Samuel melihat penampilan yang tertua, matanya terbelalak. Ia kandidat kuat menggantikan Raja Saul. Pastilah ia yang Allah telah pilih, pikir Samuel. Allah telah memberitahu Samuel bahwa Saul tidak lagi cocok menjadi raja. "Aku ingin engkau pergi kepada Isai, orang Bethlehem, dan memilih salah satu anaknya menjadi raja," Allah memerintahkan. "Tetapi Saul akan membunuhku bila ia mengetahuinya." Samuel keberatan. "Ia tidak akan mengetahuinya. Katakan kepada para tua-tua di kota bahwa engkau datang untuk mempersembahkan korban, dan undanglah keluarga Isai untuk ikut serta," jawab Tuhan. Lalu Samuel berkemas dengan seekor lembu muda untuk korban bakaran dan tabung tanduk dengan minyaknya untuk mengurapi. Ia geli sendiri ketika para tua-tua menyapanya seakan-akan ia membawa kabar buruk. Wajah mereka menjadi tenang ketika ia katakan bahwa ia datang untuk mempersembahkan korban. Ketika Eliab melintas di hadapan Samuel, Samuel mendengar suara Tuhan. "Jangan melihat perawakannya yang tinggi atau parasnya. Aku telah menolaknya. Aku tidak melihat apa yang engkau lihat. Engkau melihat dari luar pada wajah dan tubuhnya. Aku melihat di dalam hatinya." Samuel memandang Isai dan menggeleng. "Bukan dia," kata Samuel. Isai memanggil Aminadab yang lebih muda. "Bukan yang ini juga," kata Samuel. Isai memanggil Samah, anak ketiga. "Tidak," kata Samuel. Setelah
yang terakhir dari 7 anak melewati sang nabi, ia menggelengkan kepala lagi. Allah tidak memilih satupun dari mereka, katanya. Apakah ini semua anakmu? Anak termuda saya ada di rumah bersama domba-domba, jawab Isai. Suruh dia datang secepatnya, perintah Samuel. Pada saat Daud berdiri mengawasi domba-domba minum, seorang asing berlari-lari menuruni bukit. Nabi Samuel ingin bertemu denganmu, si pembawa pesan berseru. Tetapi mengapa ia ingin bertemu denganku? Tanya Daud. Dan bagaimana dengan domba-domba? Saat itu juga kakaknya muncul dan mengambil alih tugas Daud. Daud segera pergi bersama si pembawa pesan. Begitu Samuel melihat Daud, ia merasakan setitik harapan. Wajah tampan bercahaya Daud memerah karena berlarian ke kota. Samuel bisa mengetahui bahwa ia sekuat atau kalau tidak lebih kuat dari kakak-kakaknya. Tetapi kemiripan mereka hanya sampai di situ. Ada terang dalam mata Daud yang kelihatannya berasal dari dalam hatinya. Dan Daud terlihat murni, tak berdosa, bersemangat, dan kebaikan yang menyelimutinya seperti sebuah jubah. Urapi dia, kata Allah kepada Samuel. Dialah orangnya. Samuel memberi isyarat kepada Daud. Daud memandang Isai dan Isai mengangguk. Daud menunduk dan memberi salam pada Nabi. Kakak-kakak Daud berdiri mengamati dengan terpesona saat Samuel mengambil tanduk minyak. Daud merasakan rasa hangat mengalir dalam tubuhnya, mulai dari atas kepala sampai ujung-ujung jari tangan dan kaki. Ini sebuah perasaan yang tak pernah dirasakannya. Ia merasa lebih hidup, kuat, dan damai daripada hari-hari paling panas di bukit-bukit Bethlehem. Sekarang saat Daud duduk di bukit sekali lagi, ia menulis lagu pujian yang lain untuk Allah. Ia tidak mengetahui apa yang akan terjadi di hadapannya, tetapi ia tahu siapa yang menyertainya.